pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, sebenarnya sungguh ajaib yang Tuhan buat kepada Daniel dan teman-temannya. Mengapa? Mereka makan roti tawar yang dimakan oleh para budak Raja Nebukadnezar, dan mereka makan bayam liar yang tumbuh di belakang istana Raja Nebukadnezar, yang juga merupakan konsumsi dari para budak raja. Tapi bagaimana mereka bisa menjadi gemuk dan segar? Mereka menjadi berprestasi luar biasa secara akademik atau intelektual. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Kami berdoa, tanamkan di pikiran kami pikiran yang jernih dan punya keyakinan bahwa kalau Tuhan menyertai kami, maka kami akan menjadi orang yang cerdas, pintar, berprestasi sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Kitab Daniel pasal 1 ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang tanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Luar biasa. Itu yang kita mau katakan. Tadi saya sudah mulai dengan pendahuluan. Mereka tidak mau makan santapan raja. Tentu saja santapan raja itu apa? 5 sempurna, ya, memenuhi seluruh gizi yang diperlukan untuk para mahasiswa. Itu mereka mahasiswa yang sedang dipersiapkan untuk menjadi asisten, menjadi bidang apapun di bawah Raja Nebukadnezar. Dan Daniel bersama dengan 3 orang temannya, nama asli mereka ada disebut di sini.
disebutkan di sini nama mereka. Ya, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Kemudian nama mereka diganti menjadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu nama dari dewa-dewa di Babel. Nah, saudara sekalian, saya ingin mengatakan sesuatu kebenaran hari ini kepada saudara sekalian. Jadi, tidak selalu saudara sehat, kuat, dan cerdas karena asupan gizi yang sempurna pada tubuh saudara sekalian. Tetapi itu berkenaan dengan sikap hati saudara terhadap makanan. Mereka tidak mau makan santapan raja. Mengapa? Setiap hewan yang mau disembelih itu harus disembelih di bawah patung berhala Nebukadnezar. Itu sebabnya mereka tidak mau. Mereka menolak makanan itu, dan ternyata setelah dilakukan percobaan selama 10 hari, ternyata mereka lebih gemuk, dan ujung jalan ketika mereka tamat, mungkin mereka setingkat diploma, ya 3,5 tahun mereka belajar, ternyata mereka 10 kali lebih cerdas daripada teman-teman seangkatan mereka yang notabene makan itu makanan raja. Luar biasa. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita semua hari ini dalam bidang apa saja pekerjaan yang kita lakukan. Saudara sekalian, kami punya jemaat yang merupakan penyapu jalan. Saya berdoa untuk dia terus. Tuhan buat dia menjadi penyapu jalan yang baik, ya, yang berprestasi, dan baru lalu dia sudah pensiun dari pekerjaannya menyapu jalan. Sesudah dia berhenti menyapu jalan, langsung ada pekerjaan baru. Sekarang dia jadi tukang masak. Luar biasa saudara sekalian. Dia seorang ibu-ibu. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan lagi kepada saudara sekalian, apapun yang kita kerjakan, kalau kita punya dua hal, punya iman, dan yang satu lagi apa? Hidup yang sudah dibaharui. Nanti perhatikan dalam Roma 12 ayat 2. Mengapa? Dengan dibaharui oleh Roh Kudus hidup kita, maka kita menjadi orang yang etika dan moralnya baik, pola dan gaya hidupnya baik, tutur kata dan tingkah lakunya baik. Jadi kalau kita seperti itu, di mana-mana juga kita laku. Ya, semua orang mau mempekerjakan orang seperti ini. Jadi tidak selalu juga berkenaan dengan gelar kita atau apa, attitude kita, ya. Sikap hidup kita itu jauh lebih penting dari semua yang lain. Dan di sini Daniel dikatakan, mari kita lihat ayat 21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Oh, luar biasa. Pemerintahan berganti, raja berganti, ya. Tetapi Daniel tetap eksis di puncak tangga. Kita tahu, waktu dia dibuang ke gua singa itu saudara sekalian, dia itu sudah tua, ya. Tapi sudah tua pun Daniel itu masih berdoa puasa. Ya, tapi karena dia sudah tua, dia tidak bisa lagi doa puasa total. Tapi dia doa puasa dengan tidak makan makanan yang enak, tidak makan daging, tidak minum anggur. Kata firman Tuhan. Dia doa puasanya juga 3 minggu, 21 hari. Dan akhirnya dia menerima segala pernyataan yang Tuhan berikan kepadanya. Hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, mari mempertahankan identitas kita sebagai orang percaya. Saya ingin menutupnya dengan mengatakan kepada saudara sekalian, bertobat itu ada 2 macam artinya. Ya, satu namanya metanoia, 2 namanya epistrofe. Metanoia artinya balik kanan. Epistrofe itu artinya apa? Berubah selera. Itulah yang dimiliki oleh Daniel. Luar biasa.
dia bertobat sampai berubah seleranya. Dan kemudian Tuhan mengangkat ia tinggi-tinggi 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang justru makan 4 sehat 5 sempurna. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong supaya semua anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan keturunan kami hidup berkenan kepada Tuhan, benar-benar bertobat dan berubah selera terhadap makanan atau minuman atau sesuatu yang diisap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Angkat hidup kami tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.